warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih-solihah kelas 4 yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Lulu di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lulu. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas 4. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya nak. Sikap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Wah, pelajaran ini dulu sudah pernah ya di kelas 3, tapi sekarang kita mau mengingat kembali di kelas 4 semester 1 pelajaran yang pertama ini tentang pecahan senilai. Kenapa sih kok kita itu harus belajar pecahan senilai? Kira-kira kenapa? Yang pertama, agar kita memahami tentang pecahan senilai. Lalu juga agar kita bisa menentukan pecahan lain yang senilai. Jadi biar kalau kita punya barang nggak rebutan kayak begini. Tuh, mereka rebutan kan? Tapi alhamdulillah kakaknya bisa mengatasi dengan pecahan senilai. Nah, makanya yuk kita sekarang belajar pecahan senilai agar kita bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temui. Ya. Nih di sini dulu ada pizza yang ternyata sudah dimakan sebagian. Ya kan, di situ kalian bisa melihat pizzanya hanya tersisa 1 potong. Nah, seharusnya pizzanya ada berapa potong sih itu? Ya, seharusnya pizzanya ada 2 potong ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ini pizzanya potongan yang masih tersisa dan ini potongan yang sudah diambil. Dulu ingatkan kembali mengenai pecahan. Jadi di sini berarti ada 1 potongan yang tersisa dibanding 2 potongan utuh. Berarti ini menunjukkan ada 1 bagian dari 2 bagian. Maka kita menyebutnya pecahan 1/2. Ya, ada 1 bagian dari 2 bagian. Lalu dulu punya 1 pizza lagi yang ini dipotong jadi 4. Ya, ini dipotong jadi 4. Di sini ada 2 bagian yang masih ada pizzanya, yang ini 2 bagian masih ada pizzanya, yang ini 2 bagian yang lainnya sudah nggak ada pizzanya. Berarti ini menunjukkan pecahan berapa? Ini 2 bagian dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Jadi 2 bagian dari 4 bagian menunjukkan bahwa pecahan ini adalah pecahan 2/4. Lalu ada 1 pizza lagi. Nah, ini ada 3 pizza yang masih tersisa dan dari keseluruhannya ada berapa pizza, yaitu yuk kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pizza, seharusnya utuh itu 6 pizza, tapi ada hanya tersisa 3. 3 dari 6 kita menulisnya 3/6 ya. Jadi di sini kita menemukan pizza pertama itu menunjukkan pecahan 1/2, pizza kedua menunjukkan pecahan 2/4, dan pizza ketiga menunjukkan pecahan 3/6. Tapi coba kalian lihat bagian pizzanya. Bukankah bagian pizza yang 1/2, yang 2/4, dan juga yang 3/6 itu semuanya sama? Sama-sama setengahnya pizza ya, sama-sama itu besarnya sama. Ini menandakan bahwa pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 dan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 3/6. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai pecahan senilai.
Ya anak-anak, coba kalian perhatikan ya, untuk pecahan yang ini pembilangnya 1, penyebutnya 2. Yang ini pembilangnya 2, penyebutnya 4. Yang ini pembilangnya 3, penyebutnya 6. Tetapi mereka memiliki nilai yang sama atau senilai, walaupun pembilang dan penyebutnya itu berbeda. Ya, gitu ya. Paham ya anak-anak tentang pecahan senilai? Mereka memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi ternyata nilainya sama. Ya, yuk sekarang kita mau belajar bagaimana cara mencari pecahan senilai dari satu pecahan. Nih, ada pecahan 2/4. Ada 2 pizza yang masih tersisa dari 4 bagian pizza. Nah, di sini kira-kira pecahan senilainya 2/4 itu berapa? Bagaimana ya Bu cara mencari pecahan senilai? Caranya adalah dengan mengalihkan atau membagikan dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang sama. Ya, tapi angkanya harus lebih dari 1, tidak boleh 1, tidak boleh 0 ya. Contohnya dikalikan dengan 2/2 atau 3/3 atau 4/4 atau 5/5 sampai sebanyak mungkin itu boleh. Yang penting dia bukan 0, bukan 1. Jadi harus lebih dari 1. Paling kecil 2. Ya, coba kita cari. Misal 2/4 ini kita kalikan dengan 2/2. Nah, ini sekarang kita mulai mengalihkan pecahan. Mengalihkan pecahan mudah loh anak-anak. Ya, bisa kalian rubah begini. 2 kali 2 per 4 kali 4. Kalau mengalihkan pecahan itu pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut ya, mudah. Jadi 2 kali 2 per 4 kali 2. Ya, jadinya berapa? 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 dan 4 kali 2 adalah 8. Jadi 4/8 ya. 4/8 juga senilai dengan 2/4 ternyata. Mari kita lihat pecahan 4/8. Nah, seperti itulah pecahan 4/8. Sekalian lihat di sini ada 4 bagian pizza yang tersisa. Keseluruhannya ada 8. Jadi ini 4 bagian dari 8 bagian. 4/8 itu pizzanya ya sama ya, ini bagiannya ini dan ini. Nah, jadi ini termasuk pecahan senilai 2/4 sama dengan 4/8 begitu. Nih, sudah. Sekarang kita coba cara yang lain. Nah, kita tadi sudah tahu 2/4 sama dengan 4/8. Sekarang bagaimana kalau 2/4-nya kita bagi dengan 2/2? Ya, ini bagian anak. Ini tanda bagi. Yang ini. 2/4 dibagi 2/2. Kita sama caranya dengan mengalihkan tadi. Bisa dirubah menjadi 2 dibagi 2 per 4 dibagi 2. Ya, jadi 2 dibagi 2 itu berapa? 2 dibagi 2 adalah 1 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Gitu. Jadi ternyata 1/2 juga merupakan pecahan yang senilai dengan 2/4. Nih, seperti yang tadi bisa kita buktikan di sebelahnya. 1/2 ini bagiannya 1 dari 2 itu sama dengan 2 dari 4. 1/2 sama dengan 2/4. Nah, jadi ini ketiga pecahan ini juga merupakan pecahan senilai. Ya, mudah ya anak-anak caranya. Kalian bisa memilih mau mengkalikan atau membagi. Jika angkanya kecil bisa kalian kalikan, jika angkanya besar bisa kalian bagi dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut sama. 2/2 boleh, 3/3 boleh, 4/4 boleh, sampai seterusnya. Yang penting pembilang dan penyebutnya sama. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pecahan senilai, yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun angka pembilang dan penyebutnya berbeda, seperti yang tadi sudah Bu Lulu contohkan. Lalu kita juga sudah bisa menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang sama. Dan syaratnya adalah bilangan itu harus lebih dari 1. Jadi tidak boleh 0, tidak boleh 1. Begitu. Lulu harap anak-anak sudah bisa ya. Kalau anak-anak sudah bisa, pastinya anak-anak bisa mengerjakan tantangan ini ya. Ada
soal tantangan yang harus kalian kerjakan setelah kalian melihat soal ini. Dikerjakannya bagaimana? Nanti akan ada link menuju Google Form di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek kolom deskripsi video ini, lalu masuk ke sana. Di sana hanya ada pilihan jawabannya. Kalian bisa pilih saja pilihan jawabannya. Tantangannya apa? Yang pertama, ini mudah. Bisa yang tersisa pada gambar di atas itu menunjukkan pecahan berapa ya? Yaitu soal pertama. Bisa kalian tulis dulu biar nanti tidak lupa. Bisa nanti saat mengisi di Google Form. Lalu yang kedua, pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut adalah, nanti akan ada 4 pilihan. Silahkan dipilih 2 pilihan yang merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan nomor 1. Oke? Bulu yakin anak-anak yang solih-solihah ini pasti bisa. Bu Lulu tunggu jawaban-jawaban kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak video materi ini sampai akhir. Karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Sekian pelajaran matematika hari ini dengan Bu Lulu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai jumpa di pelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.